Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktafatul Hadisa, NIM 022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembahasan artikel kelayakan finansial usaha tani. Berikut penjelasannya. Contoh pembahasan artikel yang saya ambil yaitu pada tanaman tahunan yang berjudul Kelayakan Finansial dan Sensitivitas Usaha Tani Kopi Robusta di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, dengan jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Januari 2020 volume 6 nomor 1 halaman 460 sampai 473. Selanjutnya yaitu definisi kopi robusta. Kopi sendiri merupakan komoditas perkebunan yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Di sini terdapat dua jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Indonesia, yaitu Arabica dan Robusta. Kopi Robusta sendiri memiliki kualitas rasa yang kurang baik dibandingkan Arabica. Namun kopi ini tahan terhadap serangan penyakit karat daun. Nah, dalam produktivitasnya, tanaman kopi Robusta ini tergolong sangat rendah. Rendahnya produktivitas kopi disebabkan oleh tingkat pendidikan petani yang rendah, penggunaan sarana dan prasarana produksi yang belum optimal, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Untuk metode penelitian dalam kelayakan finansial dan sensitivitas usaha tani kopi Robusta ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang ada, dan metode analitik untuk menguji suatu hipotesis dan menginterpretasikannya secara lebih mendalam terkait hubungan-hubungan atau korelasi. Untuk analisis kelayakannya dilakukan dengan melihat aspek finansial usaha tani kopi Robusta yang menyangkut biaya investasi, modal kerja, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perhitungan pendapatan yang mungkin diterima oleh petani. Untuk selanjutnya yaitu metode perhitungan analisis kelayakan. Berdasarkan perhitungan cost dan benefit akan dibahas mengenai analisis kelayakan finansial menggunakan kriteria investasi net present value atau NPV, net benefit cost ratio atau net BC, internal rate of return atau IRR, dan payback period. Untuk yang pertama yaitu net present value atau NPV. NPV di sini merupakan kriteria investasi yang banyak digunakan untuk mengukur apakah suatu proyek feasible atau tidak untuk dilakukan. Nah, secara singkat, formula perhitungan dari NPV di sini yaitu NPV sama dengan sigma N T sama dengan 1 BT min CT per 1 plus I pangkat T. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan pada NPV yaitu NPV apabila lebih besar dari 0 atau NPV positif, maka usaha tani kopi Robusta layak untuk diusahakan. Sedangkan apabila NPV sama dengan 0 atau netral, maka usaha tani kopi Robusta berada pada kondisi impas atau break-even point. Sedangkan apabila NPV kurang dari 0 atau negatif, maka usaha tani kopi Robusta tidak layak untuk diusahakan. Untuk yang kedua yaitu net benefit cost ratio atau net BC. Net BC di sini merupakan perbandingan antara jumlah net benefit yang telah didiskon positif dan jumlah net benefit yang telah didiskon negatif. Untuk perhitungannya yaitu net BC sama dengan sigma NI sama dengan 1 net benefit positif per sigma NI sama dengan 1 net benefit negatif. Dengan keterangan net BC yaitu net benefit cost ratio, dan untuk net benefit positif yaitu net benefit yang telah didiskon positif, sedangkan untuk net benefit negatif yaitu net benefit yang telah didiskon positif, dan N yaitu tahun, dan I yaitu suku bunga kredit usaha rakyat. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan pada net BC yaitu apabila net BC lebih besar dari 1, maka kopi Robusta layak untuk diusahakan usaha taninya. Sedangkan apabila net BC sama dengan 1, maka usaha tani dari kopi Robusta berada pada kondisi impas atau break-even point. Nah, apabila net BC kurang dari 1, maka usaha tani kopi Robusta tidak layak untuk diusahakan. Untuk yang ketiga yaitu internal rate of return atau IRR. IRR di sini merupakan suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0.
IRR digunakan untuk mengetahui presentase keuntungan dari usaha atau proyek tiap-tiap tahun dan merupakan alat ukur kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Untuk perhitungannya yaitu IRR sama dengan I pangkat plus ditambah NPV pangkat plus per NPV pangkat plus dikurangi NPV pangkat min dikalikan I pangkat min dikurangi I pangkat plus. Dengan keterangan IRR atau Internal Rate of Return untuk NPV pangkat plus yaitu NPV positif dalam rupiah, untuk NPV pangkat min yaitu NPV negatif dalam rupiah, untuk I pangkat plus yaitu tingkat bunga pada NPV pangkat plus dalam persen, untuk I pangkat negatif yaitu tingkat bunga pada NPV pangkat min dalam persen. Sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusan pada IRR yaitu apabila IRR lebih dari 7%, maka usaha tani kopi robusta layak untuk diusahakan. Sedangkan apabila IRR sama dengan 7%, maka usaha tani kopi robusta berada pada kondisi impas atau break even point. Sedangkan apabila IRR kurang dari 7%, maka usaha tani kopi robusta tidak layak untuk diusahakan. Untuk yang keempat yaitu payback period. Payback period atau dapat disingkat dengan PP merupakan jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Untuk perhitungannya yaitu PP sama dengan investasi per jumlah net benefit atau N tahun. Dengan keterangan untuk PP yaitu payback period, untuk N yaitu umur ekonomis proyek selama 20 tahun. Nah, sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusan pada PP atau payback period yaitu apabila PP kurang dari 20 tahun maka usaha tani kopi robusta layak untuk diusahakan. Sedangkan apabila PP lebih dari 20 tahun maka usaha tani kopi robusta tidak layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan pada biaya investasi usaha tani kopi robusta. Nah, untuk sarana dan prasarana yang digunakan yaitu bibit, cangkul, gergaji, gunting pangkas, sabit, panjang, terpal, mesin semprot, karung kopi, pajak, biaya pupuk, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya penggilingan, dan biaya transportasi. Dengan total biaya investasi yaitu sebesar 17.603.357,22. Seluruh biaya investasi ini dikeluarkan secara tunai pada awal kegiatan usaha tani kopi robusta dilakukan. Barang yang diinvestasikan pada usaha tani kopi robusta ini memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda. Nah, setelah melewati umur ekonomisnya, masing-masing barang ini akan mengalami kerusakan maupun ketidakoptimalan kinerja sehingga dapat menghambat jalannya usaha. Selanjutnya yaitu ada rincian biaya reinvestasi yang harus dikeluarkan pada usaha tani kopi robusta yang dapat dilihat pada tabel 2 di PPT yang sudah saya tampilkan. Nah, biaya reinvestasi yang dikeluarkan oleh usaha tani kopi robusta di sini berbeda setiap tahunnya berdasarkan pada jumlah barang yang perlu diganti. Nah, biaya investasi terbesar dikeluarkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 1.262.000. Nah, biaya tersebut digunakan untuk membeli sabit, panjang, terpal, dan karung kopi. Nah, untuk pada tabel 3 yaitu biaya tetap usaha tani kopi robusta. Nah, biaya tetap pada usaha tani kopi robusta ini merupakan biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi kopi robusta yang dihasilkan. Nah, biaya tetap ini dilakukan meliputi biaya cukai yang dibayarkan kepada pihak perhutani. Biaya cukai yang dikeluarkan berupa produk olahan kopi sebanyak 20 kg per hektarnya atau dapat diganti dengan uang yang setara. Untuk biaya cukai yang dikeluarkan usaha tani kopi robusta berbeda-beda setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh harga kopi yang selalu berubah setiap tahunnya. Biaya tetap tertinggi dikeluarkan pada tahun 2030 yaitu
766.659,05 karena harga kopi pada tahun tersebut merupakan harga kopi yang tertinggi, yaitu sebesar 38.332,95 per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu pada tabel keempat, yaitu biaya variabel usaha tani kopi robusta. Biaya variabel usaha tani kopi robusta merupakan biaya yang jumlahnya tergantung pada skala produksi yang digunakan oleh petani. Biaya variabel pada usaha tani kopi robusta meliputi biaya pupuk, biaya obat-obatan pertanian, biaya tenaga kerja, biaya penggilingan kopi robusta, dan biaya transportasi. Berdasarkan pada tabel keempat, diketahui bahwa biaya variabel terbesar dikeluarkan pada tahun 2030, yaitu sebesar 19.670.552,15. Nah, seluruh biaya ini yang dikeluarkan oleh petani selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam outflow untuk mengetahui keseluruhan biaya untuk melaksanakan usaha tani kopi robusta. Selanjutnya yaitu tabel 5, penerimaan usaha tani kopi robusta. Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa usaha tani kopi robusta memperoleh penerimaan terbesar pada tahun 2020, yaitu sebesar 45.489,93. Hal ini diakibatkan karena produksi kopi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi kopi pada tahun-tahun lainnya. Sedangkan usaha tani kopi robusta belum memperoleh penerimaan pada tahun 2011 dan 2012 karena tanaman kopi robusta belum berbuah atau berproduksi. Sehingga penerimaan pada usaha tani kopi robusta dari tahun 2013 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan. Nah, penerimaan usaha tani kopi robusta kemudian dimasukkan dalam cash flow sebagai komponen dari inflow untuk mengetahui penerimaan yang diperoleh usaha tani kopi robusta selama umur ekonomisnya yaitu 20 tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel ke-6, hasil perhitungan analisis kelayakan usaha tani kopi robusta. Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan NPV pada usaha tani kopi robusta memiliki nilai NPV positif sebesar 78.998.296,43. Nilai NPV tersebut menunjukkan bahwa usaha tani kopi robusta layak untuk diusahakan karena nilai NPV lebih dari 0. Sedangkan untuk hasil perhitungan net BC pada usaha tani kopi robusta dari tahun ke-0 hingga tahun ke-19 dengan tingkat suku bunga 7% adalah lebih besar dari 1, yaitu 3,571. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha tani kopi robusta secara nyata layak untuk diusahakan. Sedangkan nilai IRR yang diperoleh pada perhitungan kelayakan usaha tani kopi robusta adalah 23,24%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha tani kopi robusta masih menguntungkan karena tingkat suku bunga tersebut lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku. Jadi berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa usaha tani kopi robusta dapat mengembalikan biaya investasinya atau payback period dalam kurun waktu 4,56 tahun. Sudah terhitung dari tahun pertama kali sejak investasi. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani kopi robusta layak untuk diusahakan dengan pertimbangan bahwa usaha tani tersebut mampu memperoleh kembali modal investasinya dalam kurun waktu 4,56 tahun dengan umur usaha tani kopi robusta 20 tahun. Untuk tabel ke-7 yaitu hasil analisis perbandingan kelayakan finansial dan sensitivitas kelayakan usaha tani kopi robusta. Berdasarkan tabel 7 tersebut sudah terlihat bahwa kriteria investasi pada kondisi normal terjadi peningkatan biaya produksi 29% dan penurunan harga jual kopi robusta 22% sangat jelas berbeda.
peningkatan biaya produksi sebesar 29% dapat menurunkan nilai NPV yang awalnya sebesar 78.984.296,43 menjadi 35.943.291,49. Sedangkan penurunan harga jual kopi Robusta 22% menurunkan nilai NPV menjadi sebesar 25.919.832,83. Untuk peningkatan biaya produksi 29% dan penurunan harga jual kopi Robusta 22% juga mempengaruhi nilai net BC yang awalnya 3,571 menjadi 1,809. Penurunan harga jual kopi Robusta 22% juga membuat nilai net BC turun menjadi 1,733. Nah, peningkatan biaya produksi dan penurunan harga jual kopi Robusta ini masih membuat nilai net BC lebih dari 1. Artinya, usaha tani kopi Robusta di Desa Kalibaru Manis ini masih layak untuk diusahakan. Sedangkan peningkatan biaya produksi sebesar 29% juga mempengaruhi nilai IRR yang awalnya 23,24% menjadi 14,55%. Sedangkan nilai IRR dengan penurunan harga jual kopi Robusta 22% adalah sebesar 14,03%. Artinya, ketika terjadi peningkatan biaya produksi dan penurunan harga jual kopi Robusta, maka usaha tani kopi Robusta tergolong layak diusahakan dan mampu mengembalikan biaya investasi yang dikeluarkan pada awal melakukan usaha tani kopi. Selain itu, peningkatan biaya produksi 29% dan penurunan harga jual kopi Robusta 22% juga mempengaruhi nilai PP. Nah, nilai PP dalam kondisi peningkatan biaya produksi sebesar 29% adalah 5,01 tahun, di mana waktu pengembalian tersebut menjadi lebih lama daripada ketika berada pada kondisi normal, yaitu 4,56 tahun. Sedangkan penurunan harga jual kopi Robusta 22% merubah nilai PP menjadi 5,02 tahun. Sehingga nilai PP tersebut menunjukkan bahwa usaha tani kopi Robusta masih layak untuk diusahakan dengan pertimbangan bahwa usaha tani kopi Robusta mampu memperoleh kembali modal investasinya kurang dari umur usaha tani kopi Robusta, yaitu 20 tahun. Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha tani kopi Robusta layak untuk diusahakan dengan nilai NPV selama kurun waktu 20 tahun positif, dengan net BC lebih tinggi dari 1 dan IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga yaitu 7% dan PP lebih lama dari umur ekonomis usaha tani kopi yaitu 20 tahun. Dan untuk hasil analisis menunjukkan bahwa usaha tani kopi Robusta tidak sensitif terhadap perubahan peningkatan biaya produksi sebesar 29% dan penurunan harga jual kopi Robusta sebesar 22%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.